Pemirsa Bareskrim Polri resmi menahan Kepala Desa Kohot Arsin bersama 3 orang tersangka lainnya pada Senin 24 Februari 2025 dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB dan SHM di wilayah Pagar Laut, Tangerang. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri membuka peluang adanya tersangka lain dalam kasus dugaan pemalsuan SHGB dan SHM Pagar Laut di wilayah Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk membahas fakta-fakta keterlibatan Kepala Desa Kohot serta siapa saja pelaku lainnya yang berpeluang untuk dijadikan tersangka, bersama kami sudah hadir melalui sambungan Zoom Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin dan Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN Harison Mokodompis. Selamat sore Pak Iwan, selamat sore Pak Harison. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum saya mulai diskusinya, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Bareskrim berikut. Pemeriksaan kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Iya, pemirsa, langsung saja kita mulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Pak Harison terlebih dahulu. Pak Harison, posisi terakhir saya ingin memperbaharui perkembangan terbaru dari Kementerian ATR BPN. 263 sertifikat HGB, 209-nya sudah dicabut, 58-nya dinyatakan dalam garis pantai dan 13 masih ditelaah. Masih seperti itu atau sudah ada perkembangan terbaru, Pak Harison? Masih seperti itu ya, masih seperti itu karena itu kan update terbaru hari Jumat. Ini hari Selasa ya, jadi kita perlu komunikasi lagi dengan teman-teman di Kanta kalau ingin mengupdate angka. Khususnya angka-angka yang ada 13 itu yang sedang dilihat letak posisinya seperti apa. Tetapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kalau yang berada di dalam garis pantai dan itu memang tidak ada permasalahan dalam penerbitannya tentu tidak dibatalkan. Tapi yang sudah jelas-jelas berada di luar penerbitannya dan lain sebagainya itu sudah dibatalkan 200 sekian itu. Oke, kalau yang 13 masih ditelaah ini sedang dalam proses apa Pak Harison? Kalau di BPN itu kan 2 ya masapnya ya, fisik dan yuridis. Jadi fisiknya dilihat dulu, kemudian yuridisnya dicek juga dasar-dasar penerbitannya. Baik, Pak Harison. Oke, tampaknya Pak Harison sambungannya bermasalah. Saya beralih dulu ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini perkembangan terbaru yang kita ketahui hingga hari Jumat kemarin dan sampai hari ini masih sama seperti yang tadi saya sebutkan, 209 sertifikat hak guna bangunan sudah dinyatakan dicabut, tapi masih ada 58 dan 13, kalau 58 dinyatakan dalam garis pantai dan 13 masih ditelaah. Apa komentar dari Anda, Pak Iwan? Saya kira ini langkahnya kalau memang BPN hendak melakukan apa yang disebut dengan pencabutan HGB dari proses yang dianggap kurang memenuhi syarat, dan tadi Bareskrim juga telah melakukan upaya bagaimana melakukan penahanan dan menjelaskan bahwa kepala desa telah menjadi tersangka. Ini memang membuktikan ya bahwa ada proses yang memang harus dinaikkan levelnya. Satu, apa yang harus dinaikkan levelnya? Pemeriksaan mengapa sertifikat itu bisa lahir, oknum-oknum yang bekerja di dalamnya dalam melahirkan sertifikat itu tentu harus diperiksa secara menyeluruh. Kenapa? Karena kalau bukti-bukti fisiknya berbeda dengan bukti-bukti yuridisnya, artinya sertifikat administrasinya dan lain sebagainya, maka ada apa yang disebut dengan kesengajaan melakukan manipulasi bukti-bukti fisik dan bukti-bukti yuridis untuk menerbitkan si sertifikat. Nah, apakah peran kepala desa itu begitu dominan di dalam proses penerbitan sertifikat HGB tersebut? Saya katakan
itu peran yang paling kecil di dalam proses penerbitan sertifikat HGB tersebut. Tentu kita harus lihat di dalamnya, misalnya panitia risalahnya gimana, siapa yang memberikan rekomendasi dalam proses di risalah soal HGB tersebut. Kemudian SK-nya bagaimana, apakah ada di dalam internal BPN yang telah melakukan pemeriksaan, kemudian ternyata dalam hasil pemeriksaan bukti fisik dan yuridis tersebut justru memerintahkan ini bisa disertifikatkan dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah satu hal yang sifatnya berjamaah ya, banyak sekali. Bahkan saya meyakini kalau kepala desa itu bisa terlibat demikian besar, tentu pihak pemerintah daerah juga pasti ada yang terlibat di dalam proses demikian. Kemudian juga PPAT-nya ada yang terlibat. Jadi kalau telaahnya yang 13 telah berjalan, kemudian mungkin juga yang masuk ke proses yang di daratan, itu menyatakan bahwa satu kesatuan proses ini adalah satu kesatuan proses yang sifatnya melawan hukum, dan karena itu harus dicari kenapa mereka bisa melakukan proses yang demikian massalnya kemudian melahirkan tindak pidana semacam ini gitu. Baik, Pak Iwan, ini artinya Anda mau mengatakan bahwa tidak mungkin hanya berhenti di kepala desa, seharusnya kalau memang benar-benar serius akan ada banyak yang terlibat dan bisa dijadikan tersangka baru, begitu kira-kira Pak Iwan? Iya, tidak boleh dikorbankan hanya kepala desa, satu grup yang paling kecil yang telah mengakibatkan lahirnya sertifikat segini gitu loh. Harus diperiksa semuanya gitu. Oke, baik. Saya mencoba lagi kembali ke Pak Harrison. Pak Harrison sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Tasya, terima kasih. Baik, Pak Harrison, kembali lagi ke 13 yang tadi ditelaah terputus, apa yang dilakukan pada 13 sertifikat ini? Ya, sebenarnya sama dengan yang dilakukan terkait dengan sertifikat yang sudah dibatalkan, yaitu dilakukan pengecekan secara fisik dan yuridis. Dan ini yang perlu kita tunggu nanti hasilnya seperti apa, karena ada area abu-abu di mana garis batas pantai itu harus kita yakini. Sama seperti di awal kan Pak Nusron lah yang pertama kali melakukan konsolidasi atau koordinasi dengan teman-teman BIG untuk menentukan di mana sebenarnya garis batas pantai itu. Dan immediately begitu datang datanya, secara fisik kita bisa melihat memang ada sebagian yang jatuh di luar garis pantai. Mungkin teman-teman masih ingat itu yang pertama kali pembatalan yang pertama sebelum yang sekarang menjadi 200. Dan proses perkara itu masih sedang berlangsung, kita tunggu saja. Mungkin nanti ada update dari Pak Menteri dalam beberapa hari ke depan. Baik, untuk yang 209 yang sudah dicabut, itu juga dari mata publik dan media masih belum tahu titik-titiknya, apakah itu nanti akan dirinci Pak Harrison? Enggak, kalau titik-titiknya kan sebenarnya publik sudah sering sekali disampaikan oleh Pak Menteri. Pada saat kita ke lokasi di Kohot juga, Pak Menteri sudah menunjukkan titik-titiknya, petanya juga sudah disampaikan ketika dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Jadi itu kan sudah sangat jelas sebenarnya itu. Cuma kalau ditanya bidang-bidang penguasaan itu oleh siapa, ya tentu saja kita bisa update nanti itu punya siapa saja. Dan secara umum penguasaannya memang kan di situ ada badan hukum, ada perorangan. Itu sudah clear juga Pak Menteri sudah menyampaikan terang benderang. Ya tidak akan keluar dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Hanya jumlahnya itu, jumlah yang sedang diproses ini kan berkembang ya. Baik, kalau rekomendasi dari Ombudsman Provinsi Banten menyebutkan bahwa seharusnya mungkin Kementerian ATR BPN mengkaji ulang yang 58 yang dinyatakan dalam garis pantai, karena itu dibuatnya bersamaan, terbitnya bersamaan, dan firma hukumnya bersamaan dengan 209 yang dicabut. Komentar Anda seperti apa Pak Harrison? Nanti kita lihat catatan dari teman-teman Ombudsman itu secara detail seperti apa, karena pemeriksaan sedang berjalan. Di BPN itu teman-teman inspektorat juga sedang berjalan melihat produknya bersama dengan teman-teman kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, sehingga kalau memang ada masukan secara itu kan data dan informasi ya, itu bisa disampaikan mungkin di dalam proses pemeriksaan ini. Saya pikir kondusif dan kita menghargai setiap informasi dalam rangka penyelesaian kasus ini. Baik, Pak Harrison, untuk pemeriksaan internal Kementerian ATR BPN khususnya untuk pagar laut yang di Tangerang, itu seperti apa proses pemeriksaan dan penyelidikan untuk oknum-oknum di Kementerian ATR BPN yang kemungkinan terlibat? Di dalam sanksi administratif sebagai pejabat sudah selesai. Sudah diumumkan oleh Pak Menteri. Itu ada 6 pegawai yang diberhentikan. 1 udah pensiun. Okay. Dan proses itu sudah selesai di kita. Kalau dalam rangka pengumpulan data, teman-teman Bareskrim yang sedang melakukan
pekerjaannya hari ini membutuhkan informasi, baik terkait dengan kantor atau terkait dengan orang-orang itu, tentu saja kita kooperatif dan mendukung setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman Bareskrim. Ini artinya berkas 6 orang ini sudah dikirim ke Bareskrim atau belum, Pak Arison? Saya belum tahu soal itu, tetapi dari informasi dalam rangka pelaksanaan tugas, teman-teman Bareskrim pasti akan melakukan pengumpulan informasi data, termasuk kepada pihak-pihak yang dirasa memiliki andil di dalam penerbitan sertifikat itu. Dan itu dihormati oleh lembaga kami, Kementerian BPN, kami akan kooperatif terkait kebutuhan apapun dari teman-teman Bareskrim untuk melakukan penelitian. Tapi itu adalah bagian dari sikap kita untuk terbuka dan transparan dalam masalah ini. Hanya 6 ya Pak Harison yang terlibat dalam kasus pagar laut Tangerang ini? Ataukah ada kemungkinan ada penyelidikan lebih jauh ke pejabat-pejabat yang mungkin levelnya lebih tinggi dari 6 PNS ini? Kalau produk sertifikat itu kan mengikat kepada perjalanannya ya. Jadi perjalanan dari awal dokumen, kemudian terbit, diukur, kemudian menjadi SK, tadi Kang Iwan bilang, kemudian diterbitkan sertifikat, itu kan ada proses, ada pegawainya, ada pejabatnya. Ya kita berfokus kepada yang ada di dalam simpul-simpul pekerjaan itu. Bahwa apakah itu lebih dari 6 atau tidak, BPN hari ini sudah menyelesaikan pemeriksaannya. Ada 6 yang dinyatakan layak untuk diperiksa dan sudah dikenakan sanksi. Kalau ada lebihnya dari kami sendiri sih, untuk administrasi sudah, tetapi untuk pengembangan yang nanti kalau teman-teman Bareskrim melakukan pemeriksaan, apakah itu di dalam atau di luar BPN sendiri, tentu kita kooperatif. Baik, sebelum saya ke Pak Iwan, untuk yang 58 lagi Pak Harison yang dinyatakan dalam garis pantai, ada yang kemudian beredar di publik bahwa itu adalah milik Aguan, komentar Anda? Itu Pak Menteri juga sudah klarifikasikan, Tasya. Sebenarnya bukan membatalkan membatalkan pembatalannya atau tidak jadi membatalkan, tetapi konteksnya adalah kalau ada produk hukum yang terbit dengan proses yang benar di dalam fisik yang benar, ya tentu saja kan tidak ikut dibatalkan. Tetapi kalau itu memang dalam penerbitannya baik fisik maupun yuridis tidak pas, ya harus dikaji dan memang proses akhirnya harus dibatalkan kalau memang itu tidak pas. Gitu. Jadi untuk 58 ini dalam proses melihat itu, dan kalau memang ada yang memang bidangan-bidangan yang tidak jatuh di dalam wilayah air, kemudian penerbitannya juga, tadi saya bilang kan, ini bukan cuma masalah fisik, di dalam dan di luar wilayah garis batas pantai, tapi ini dokumen penerbitannya juga, itu juga menjadi bagian yang harus diteliti. Dan saya pikir kalau memang terbit dengan prosedur yang benar kan, pembatalan kan tidak perlu dilakukan, kecuali memang prosedurnya tidak memenuhi dengan SOP atau ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Pak Iwan, mungkin ada komentar 6 PNS sudah diberikan sanksi administratif, tapi tadi kembali lagi ke kata-kata Anda Pak Iwan, bahwa ini tuh kepala desa mungkin hanya peran paling kecil. Siapa sebenarnya yang seharusnya diperiksa oleh Bareskrim atau siapa yang seharusnya mungkin bisa diduga terindikasi terlibat, Pak Iwan? Ya, pertama ngelihatnya gambarnya begini Mbak Tasya. Kenapa kasus ini dibongkar? Karena ada yang disebut dengan protes masyarakat, karena ganti ruginya tidak sesuai, karena tanahnya tidak diganti rugi dan seterusnya. Lalu meluas desakan publik itu dan ditemukan bahwa ternyata ada sertifikat hak guna bangunan di laut. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa proses di darat dan di laut sama-sama rusaknya. Karena dua-duanya bermasalah sehingga menimbulkan konflik. Nah pertanyaannya kemudian, ketika sertifikat ini hendak dicabut yang di laut, sudah pasti karena prosesnya tidak sesuai dengan peraturan, kemudian bagaimana yang di darat? Konflik-konflik masyarakat yang melakukan protes terhadap pembangunan ini, itu kan menimbulkan apa yang disebut dengan kasus yang meluas semacam ini. Nah karena itu saya meyakini bahwa yang di darat pun sama-sama rusaknya. Yang kedua, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah tentu langkah penyelesaiannya sudah tepat. Apa itu tepat? Memeriksa potensi pidana dari proses penerbitan sertifikat ini. Lalu yang belum tepat, kepada siapa proses pidana ini ditujukan? Saya meragukan karena yang dituju kok hanya yang kecil-kecil saja. Kenapa saya meragukan yang demikian? Karena proses di dalam BPN itu, kepala kantor meskipun dia menandatangani, dia pasti mendapatkan advice dari yang lebih tinggi. Yang lebih tingginya juga berani memberi advice karena ada legal advice lagi dari divisi-divisi lain. Setinggi apa kira-kira Pak Iwan? Advice ini bisa setinggi level apa?
sampai ke jajaran pusat bisa jadi. Nah, kalau kita bisa periksa lagi selanjutnya ya dari area-area ini. Area-area ini kenapa bisa diambil tanahnya begitu masif? Selama ini pembangunan nasional kita ke daerah pesisir di daerah Banten sana itu sangat minim. Ini adalah masyarakat miskin gitu, sehingga dibeli tanahnya dengan murah, diintimidasi oleh para jawara, diintimidasi oleh kepala desa. Demikian mudahnya meski dekat dengan Jakarta. Ya. Nah, saya bisa melihat gitu loh. Jadi ada dua proses apa yang disebut dengan investasi yang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dan tidak memberi efek positif ke masyarakat, justru dilegalisasi dengan proses-proses perampasan tanah melalui proses semacam ini. Nah, bagaimana kita bisa memeriksa setinggi apa itu? Saya bisa melihat dari dokumen-dokumen yang beredar itu loh. Kenapa para kepala kantor berani? Kenapa para kepala kantor itu berani memecah sertifikat menjadi kecil-kecil hanya menjadi kewenangan dia, tidak menjadi kewenangan yang di atasnya. Padahal secara peraturan harusnya satu hamparan itu menjadi satu sertifikat saja atau beberapa sertifikat yang jauh lebih luas sehingga menjadi kewenangan entah di pusat entah di Kanwil. Oke. Kalau demikian saya menyatakan tidak mungkin ya mereka berani memecah-mecah itu tanpa sepengetahuan pihak yang ada di atasnya. Nah, tapi saya tidak mau mencari-cari apa yang salah, apa yang benar di sini gitu. Tapi saya mendesak gitu loh. Apa yang disebut dengan pembatalan sertifikat ini haruslah berimplikasi kepada pemulihan hak-hak masyarakat, kepada implikasi bagaimana proses masyarakat diberdayakan dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan pengambil alihan tanah. Itu yang jauh lebih penting dari proses ini. Baik, kita masih akan lanjutkan diskusi sore hari ini. Implikasi kepada masyarakat itu bentuknya seperti apa akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.